Boethius, filsuf yang hidup antara 475 hingga 525 Masehi, bisa dikatakan hidup pada masa kekosongan wahyu. Karena pada masa itu Yesus telah disalib dan Nabi terakhir Muhammad SAW belum lahir. Gagasan-gagasan filosofis Boethius tentang kebaikan dan kejahatan, ganjaran dan hukuman, kedaulatan Tuhan atau providensia dan takdir, serta keadilan, telah mengembangkan gagasan-gagasan lanjutan melalui filsuf-filsuf sejaman dan sepeninggalnya. Buku 4 adalah titik balik dalam teodisi. Silahkan diriset apa pengertian teodisi. Sebelumnya di buku 1 saya telah menarasikan Boethius betul-betul bingung dengan adanya kejahatan di dunia. Seperti pada ungkapan, tetapi penyebab terbesar kesedihanku adalah kenyataan bahwa meskipun jurumudi yang baik membimbing dunia, kejahatan masih saja ada. Dialog selanjutnya antara Boethius dan Dewi Filosofia memaparkan soal hukuman. Faktanya, kejahatan seringkali diganjar sebatas penampilan. Maka Dewi Filosofia pun menanggapi Boethius tentang hukuman ini. Ia menyatakan bahwa ketika pelaku kejahatan dihukum, sesungguhnya ia sedang menerima kebaikan. Hukuman adalah rehabilitasi atau upaya pemulihan ke keadaan normal. Hukuman mengajak orang jahat untuk melihat cahaya kebaikan, karena hukuman itu sendiri adalah keadilan. Jika pelaku kejahatan tidak ditangkap dan tidak dibawa ke pengadilan, mereka justru akan menerima hukuman terbesar. Kejahatan adalah hukuman bagi orang jahat. Di halaman 98, Boethius mengungkapkan bahwa orang jahat akan jauh tidak bahagia jika secara tidak adil dibiarkan bebas, dibanding jika dijatuhi hukuman dengan adil. Dewi Filosofia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan, kebaikan dan simpati umumnya diberikan kepada korban, padahal semestinya diberikan kepada orang yang bersalah. Masih di buku 4, Boethius menulis bahwa kejahatan bukanlah penderitaan, melainkan infeksi mendalam. Maksudnya adalah kejahatan sebagai penyakit dan filsafat sebagai obat. Boethius melalui karakter Dewi Filosofia menegaskan bahwa dunia diatur dan dikendalikan oleh Tuhan. Segala sesuatunya bekerja dengan cara yang ramah bagi semua orang. Tak peduli seperti apa kelihatannya. Dengan demikian hanya ada kebaikan dan tidak ada kejahatan. Bagaimana bisa? Sementara kita menyaksikan sendiri bukti kejahatan di lingkungan dan sekitar kita, baik dalam diri orang ataupun dalam bentuk penderitaan. Di bagian 6 halaman 107, Tuhan dipandang sebagai dokter dan pemandu pikiran yang tahu betul bagaimana memperlakukan setiap individu. Untuk disembuhkan, seseorang mungkin ditimpa kehidupan yang manis, sementara orang lain ditimpa kehidupan yang pahit. Tuhan menganugerahi makhluk sesuai kebutuhannya. Terkadang sepotong nasi baik membawa seseorang lebih dekat pada kesehatan dan kebaikan. Sementara di kesempatan lain, melalui nasi buruk jiwa manusia akan terjaga dan disembuhkan dari kejahatan. Filsafat adalah dokter. Dalam hal ini Dewi Filosofia yang direka sendiri oleh Boethius sebagai personifikasi filsafat ingin mengatakan bahwa ia datang ke sel penjara di mana Boethius ditahan untuk menyembuhkan Boethius dari duka. Boethius menderita karena telah melupakan dirinya dan Tuhan. Filsafat adalah disiplin yang mengalihkan perhatian, menjauhkan dari kegelapan di luar, menuju pusat di mana cahaya berada. Dewi Filosofia menuduh, dalam tanda petik, dewi-dewi prapal puisi sebagai, dalam tanda petik,
racun yang dipermanis bagi Boethius. Karena merekalah yang telah membuatnya berkubang dalam kesedihan. Penggunaan nalar Dewi Filosofia bagaimanapun adalah obat bagi pikiran. Sehingga Boethius dalam dialognya mengapresiasi bagaimana Tuhan mengatur dunia. Buku 1 bagian 1 halaman 4. Dewi Filosofia menggunakan logika dan cerita untuk membantu pikiran Boethius memahami, sekali lagi, bahwa alam pikirannya dan alam semesta di luar dirinya adalah wilayah ilahiyah. Apapun yang terjadi, kebaikan tidak dapat dirampas dari Tuhan. Metafora kejahatan sebagai penyakit menyeratkan bahwa sifat kejahatan adalah sementara dan kondisi abnormal. Kejahatan bukanlah definisi kehidupan ataupun definisi orang. Metafora ini juga menyeratkan adanya obat penyembuh, yaitu filsafat. Gunakan obat, atau dalam hal ini filsafat, dengan tepat, maka kesehatan akan pulih. Ini merupakan pandangan optimistik sifat alam semesta yang menegaskan bahwa ada keteraturan dan harmoni yang mendasarinya. Buku 4, bagian 3. Karena itu kau bisa lihat kotoran di mana kejahatan berkubang dan cahaya di mana kebaikan bersinar. Jelas bahwa perbuatan baik tidak akan pernah luput dari ganjaran. Demikian kejahatan tidak akan lolos dari hukumannya. Cara tepat melihat ini adalah dengan mengaitkan tujuan setiap perbuatan dengan ganjarannya. Sebagaimana karangan bunga yang dikalungkan ke leher sang juara. Kita diperlihatkan bahwa kebahagiaan itu persis seperti kebaikan yang memotivasi seluruh aktivitas. Sehingga kebaikan itu sendiri dianggap sebagai ganjaran yang selayaknya atas perbuatan manusia. Tetapi kebaikan tidak terlepas dari orang-orang baik. Karena itu, kebaikan tidak akan pernah keliru menerima ganjarannya. Jadi, meskipun seluruh orang jahat mengamuk, mahkota bunga di atas kepala seorang bijak tidak akan pernah layu atau terjatuh. Kejahatan orang lain tidak akan pernah bisa merenggut kemuliaan seseorang karena kebaikannya. Jika kemuliaan yang kita banggakan adalah kemuliaan pinjaman, maka orang lain termasuk orang yang meminjamkannya kepada kita bisa mengambilnya kembali. Tapi karena kemuliaan itu dianugerahkan Tuhan kepada masing-masing orang karena kebaikannya sendiri, maka siapapun hanya akan kehilangan ganjaran manakala ia tak lagi baik. Akhirnya, jika setiap ganjaran itu didambakan sebab diyakini baik, tidak ada seorang pun menganggap siapapun yang diberkahi kebaikan akan luput dari ganjaran. Tapi ganjaran seperti apa? Ganjaran yang paling agung dan paling indah. Renungkanlah lagi sebab akibat yang kutekankan kepadamu beberapa waktu lalu. Dan renungkan begini. Kebaikan adalah kebahagiaan. Karenanya, semua orang baik akan memperoleh kebahagiaan di dalam keutamaannya menjadi baik. Tapi kita sepakat bahwa mereka yang beroleh kebahagiaan tentu mendapatkannya dari ilahiyah. Oleh karena itu, ganjaran dari kebaikan adalah ganjaran yang tidak akan pernah berkurang. Tidak ada kekuatan siapapun yang dapat menguranginya, dan tidak ada kejahatan seseorang yang digelapkan mampu menjelma dewa-dewa. Dengan demikian, tidak ada orang bijak yang meragukan keniscayaan hukuman bagi orang jahat. Seperti halnya kebaikan dan kejahatan, ganjaran dan hukuman saling bertentangan. Karenanya kita melihat kebaikan harus diimbangi hukuman yang setimpal bagi kejahatan. Maka, seperti halnya kebaikan adalah ganjaran itu sendiri, hukuman bagi orang jahat adalah kejahatannya sendiri.
Dari sini tidak ada seorang pun yang menanggung hukuman ragu bahwa dirinya sedang mengalami kejahatan. Jadi, jika manusia mau mengintrospeksi diri sendiri, menurutku manusia tidak dapat menganggap dirinya kebal hukum manakala melakukan kejahatan terburuk. Kejahatan bukanlah penderitaan, melainkan infeksi yang mendalam. Renungkan lagi tentang hukuman yang mengejar orang jahat dari sudut pandang lawan kebaikan. Beberapa saat lalu kau mempelajari bahwa semua yang ada berada dalam satu kesatuan, dan bahwa kebaikan itu sendiri adalah kesatuan. Dari sini kita harus memandang bahwa segala sesuatu yang ada sebagai kebaikan. Ini artinya bahwa apapun yang berpaling dari kebaikan akan binasa. Karena itu orang jahat tidak akan lagi seperti dulu. Bahwa mereka dulunya manusia diperlihatkan lewat tampilan tubuh manusianya yang masih ada. Namun ketika mereka tergelincir ke dalam kejahatan, mereka akan kehilangan ciri-ciri kemanusiaannya. Akibatnya, Anda tidak dapat memandang seseorang sebagai manusia jika Anda menyaksikannya telah berubah karena kejahatan. Anda bisa mengatakan begini, seseorang yang merampas dengan kekerasan dan hatinya terbakar akibat keserakahan, ibarat seekor serigala. Orang yang berutal dan mudah panik selalu berargumen dalam gugatan bisa diibaratkan anjing yang menyalak. Orang yang suka berbohong tersembunyikan oleh kegemarannya berdebat. Seseorang yang mudah marah merasa harus mengaum demi mendapatkan reputasi sebagai seekor singa. Seorang pengecut seperti kijang betina selalu ketakutan, padahal tidak ada yang perlu ditakutkan. Seorang pemalas, membosankan, dan bodoh menjalani kehidupan seperti kehidupan keledai. Seorang yang banyak pola, pelin-pelan, dan selalu berubah keinginannya seperti seekor burung. Dan seorang yang berkubang dalam syahwat busuk telah dikuasai nafsu dan kenikmatan kotor babi betina. Jadi, ketika seseorang meninggalkan kebaikan dan berhenti menjadi manusia, ia tidak dapat bangkit ke kondisi ilahiyah, melainkan tergelincir ke tingkatan binatang. Karena hanya kebaikanlah yang dapat menaikkan derajat seseorang ke tingkat di atas level manusia. Maka wajar jika kejahatan akan menggelincirkan manusia ke derajat di bawah manusia, sebab ia tercerabut dari kondisi kemanusiaannya. Pelayaran penguasa Ithaka dan kapal-kapalnya yang mengembara di lautan tertiup angin timur menuju suatu pulau. Di sana tinggallah seorang dewi cantik, Sersi, anak perempuan matahari. Bagi tetamu baru, Sersi meramu cangkir-cangkir yang telah disentuhnya dengan mantra. Berubahlah tetamu itu dalam aneka rupa. Dengan tangan yang terampil meracik ramuan, ada yang berubah menjadi babi hutan, ada yang menjadi hewan bertaring dan bercakar, ada seekor singa Afrika. Yang lain menjadi serigala, tak bisa menangis, hanya melolong, seperti harimau India. Ada yang merayap pelan. Mara bahaya mengelilingi Tuan Odysseus. Tapi Dewa Arkadia yang bersayap mengasihi keadaannya, menyelamatkannya dari kutukan Sersi. Awak-awak Odysseus telah meneguk minuman berkekuatan jahat dan membiarkan si tukang roti makan dengan mengais-ngais seperti babi di atas sekam. Tiada lagi yang tersisa. Suara dan tubuh mereka berubah, meratapi nasib yang mengerikan. Tapi karena tangan Sersi lemah, ramuan rempah itu tak ampuh.
Mereka semua telah berubah raga, tapi hatinya tak bisa berubah. Keselamatan ada dalam benteng rahasia. Di sanalah kekuatan manusia tersembunyi. Biar racun-racun itu lebih kuat menyesap jauh ke dalam, melumpuhkan diri sejati manusia, ia tak akan membahayakan raga, tapi melukai pikiran dengan sadis.